Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi ya. Untuk yang nunggu video saya tentang eh, detailnya apakah Balawi itu keturunan Nabi Ibrahim, saya mohon maaf ya karena untuk baca kemudian menyederhanakan dalam sebuah video itu mungkin itu kelemahan saya. Kalau teman-teman yang guru biologi SMP, guru ilmu alam SMP itu mungkin lebih jago sebenarnya nerangkan. Tapi ya sampai hari ini belum ada yang muncul itu ya mau gimana lagi. Ini saya pengen nanggapi sedikit tentang Mas Jamal Bagil tuh, tentang apa ya, eh, mengkhawatirkan yang memutuskan nasab Balawi. Saya ulangi pernyataan saya waktu di Pondok Pleret kemarin ya. Kita tuh bukan memutuskan nasab Balawi, tapi menempatkan di jalur semestinya. Allah itu punya hukum selain hukum tertulis, Quran dan hadis, itu ada hukum tersirat, ilmu alam. Planet mengitari matahari dengan kecepatan tertentu, cahaya berjalan dengan kecepatan tertentu, itu sudah digariskan oleh Allah gitu ya. Di Al-Quran pun sudah diceritakan ada gaya gravitasi, tapi kan matematikanya nggak ada. Formula G MMA per R kuadrat itu nggak ada di Al-Quran, itu tugas kita mencarinya. Karena itu Al-Quran itu pedoman, petunjuk, detailnya kita harus cari. Demikian juga dalam nasabah Alawi ini. Saya sudah bilang berkali-kali bahwa tujuannya adalah melindungi kehormatan Sayyidah Fatimah dan atau menantu-menantu perempuannya, karena dari kumpulan data yang ada banyak sekali klan-klan ini mengklaim keturunan Sayyidina Ali tapi haplogrupnya beda-beda. Klan-klan yang mencatat jalur perempuan saya keluarkan dari apa ya, dari tujuan nista ini karena mereka ya mencatat juga jalur perempuan. Kalau dari satu klan itu mencatat jalur perempuan, jalur laki-laki ya wajar lah produknya beda-beda. Tapi yang bermasalah itu kan yang hanya mengakui jalur laki-laki dan memutus nasab perempuan seperti Ba'alawi ini. Eh, nah di sini Jamal Bagil itu melakukan teror nasab. Sesuatu yang nggak ada dalam rukun iman, dalam Islam, itu dia paksakan kepada sesama muslim untuk percaya. Argumennya tentu saja dari sekian Balawi itu entah berapa ribu sebagai wali Allah. Allah menunjuk wali itu nggak ada urusannya sama nasab. Itu hak prerogatif Allah itu. Mau bernasab sama siapapun kalau Allah menghendaki orang itu ditunjuk jadi wali ya jadilah wali. Dan kedua, Balawi ini tidak bisa menjelaskan definisi wali itu apa sih yang bisa kita terima gitu loh. Kalau wali ya manfaat menurut saya ya manfaatnya untuk peradaban bangsa Indonesia itu positif. Saya bersaksi bahwa Profesor B.J. Habibie itu jadi wali. Profesor B.J. Habibie itu membuat anak-anak Indonesia rajin belajar kok. Dari karyanya sendiri, berapa banyak yang beliau selamatkan nyawanya dengan menaikkan keamanan penerbangan. Disertasinya itu tentang propagasi keretakan aluminium ya. Pesawat jadi makin ringan, makin aman, harganya juga makin murah. Orang yang dulu nggak mampu naik pesawat jadi mampu naik pesawat. B.J. Habibie itu jadi wali karena ilmunya, jelas karena ilmunya. Anak-anak Indonesia juga jadi bersemangat. Saya dulu idolanya Profesor B.J. Habibie.
Dan banyak anak-anak Indonesia yang mengidolakan Profesor B.J. Habibie itu akhirnya memilih jadi ilmuwan seperti saya lah. Demikian juga Gus Dur saya katakan wali karena apa? Mewariskan kesetaraan. Nah kalau saya meragukan Fakih Mukodam itu kontribusinya untuk peradaban Indonesia itu apa? Dia ceritakan terbang ke sana kemari, orang dia menghitung trust, drag, atau downforce saja nggak bisa. Wali dari mana seperti itu? Untuk kamu Jamal Bagil ya, kalau kamu sudah di stempel alim, kalau ulama, kalau orang berbeda pendapat ya ilmu lawan ilmu. Seperti Kiai Imad dengan Mas Rumal itu bagus. Ilmu kitab, penguasaan kitab ya lawan ilmu penguasaan kitab. Kalau yang direkomendasikan genetikanya ya genetikanya kamu lawan. Ada matematikanya ya harus pakai matematika. Kalau kamu ngancem-ngancem orang bakalan mati suul khotimah, ya kamu nilainya nggak lebih dari teroris nasab. Itu nggak nampak sebagai keturunan Nabi itu, lebih nampak sebagai keturunan ayam bangkok itu orang ngamuan. Indonesia ini negara demokrasi, menganut meritokrasi. Kalau orang berbeda pendapat berbasis ilmu, ya lawanlah dengan ilmu. Kalau lawanmu berbicara pakai genetika, pakai genetika. Ilmu lawan bicaramu itu pakai kalkulus, ya lawan pakai kalkulus. Lawan debatmu itu pakai fisika, ya lawan pakai fisika. Kalau terpaksa belajar. Orang lahir bodoh itu wajar, tapi masih bodoh itu ya pilihan dia sendiri berarti. Dari mulutmu itu udah nggak nampak kamu tuh keturunan Nabi jadinya. Nabi nggak ngancam-ngancam kayak gitu kok. Mana ada orang meragukan nasabnya Nabi ke Nabi Ismail terus diancam bakalan mati suul khotimah tuh. Saya nggak pernah dengar riwayat kayak gitu tuh. Kamu malah ngancam-ngancam bahwa nasabnya aja nggak jelas. Haplogrup G itu nyambung ke terkait ke keturunan Bani Ibrahim saja enggak. Kan jurnal-jurnalnya Bani Harun tuh banyak, udah masuk. Yang bisa dilacak cuma ya itulah udah saya tulis kan. Buat yang lain kalau ngikutin ulama, ikutilah ulama ketika berbeda pendapat. Ilmu lawan ilmu, bukan dilawan teror gitu. Kalau ilmu dilawan teror itu bukan ulama itu, ya teroris. Kalau Jamal Bagil itu teroris nasab itu. Ketika nasabnya diragukan orang, alih-alih mempertahankannya secara ilmiah, dia menteror yang meragukan dengan mengancam matinya bakalan suul khotimah. Dia sendiri nggak bisa jamin hidupnya matinya sendiri pasti husnul khotimah. Dulu yang paling sering ngingetin masalah ini Mbah Mun. Ancaman atau kutukan itu sebelum kesasaran terbang ke langit. Begitu kemudian menuju ke orangnya begitu kalau nggak sampai kesasaran ya balik sendiri. Kenapa dalam masalah nasab ini kan baru akhir-akhir ini datanya itu ya memang baru akhir-akhir ini ngumpul. Secara statistik data itu mendekati kepastian kalau samplingnya udah 100. Balawi yang tes DNA 100 baru tahun berapa? Baru tahun 2022. Sebelum itu saya diem aja. 2019 itu saya tahu, tapi sampelnya kan masih seingat saya 19-an tuh nggak bisa ditarik kesimpulan. Baru 2022 itu 99. Sekarang udah sekitar 185 lah. Sorry 205. Dan masih terus bertambah. Jadi ini aneh nih, Balawi luar negeri pun nggak ngereken apa pendapatnya Balawi yang ngungsi ke sini.
Mereka yang di luar negeri ya cari cari kerabatnya bebas-bebas saja. Ya paling mudah itu tes DNA itu. Tinggal dicari kecocokannya nanti kan ketemu. Kalau nasab jangka pendek ya pakai autosomal, jarak panjangnya pakai DNA non rekombinan dan gitu aja. Yang seperti Jamal Bagil ini ya memang bikin bangsa ini bodoh kok. Ketika orang berbeda pendapat dengan ilmu dilawan pakai teror. Ini kan modusnya Balawi dari dulu seperti ini. Kalau pemilu jualan syafaat, ancaman syafaat, ya tahun ini aja nggak ngomong begitu karena ya udah habis. Sekarang keluar jam apa teroris tengil macam Jamal Bagil itu. Saya juga nggak tahu itu pendidikannya apa. Lulus metodologi ilmiah dari mana atau lulus filsafat ilmu dari mana. Teman-teman ya yang lain tuh kalau cari ulama carilah yang pendidikannya dapat dilacak. Kalau dari kalangan Balawi itu kan ya Habib Jafar Al-Hadar ya itu kan jelas itu S2 mana. Oh boleh lah kalau kayak gitu. Untuk Jamal Bagil ya, kalau mempertahankan nasab leluhurmu, nggak usah jualan kewalian, macem-macem. Definisinya tuh kamu aja bikin juga nggak mampu kan. Yang disebut wali itu apa? Kalau orang awam taunya manfaatnya apa? Seperti Gus Dur kalau yang awam menganggap wali wajar. Gus Dur itu mewariskan kesetaraan. Kalau seperti Profesor B.J. Habibie kami anggap wali juga wajar. Mewariskan ilmu. Itu apa perhitungan propagasi keretakan aluminium tuh mbok sampai kiamat tuh masih dipakai umat manusia. Kalau kamu mempertahankan nasab leluhurmu pakai teror gitu ya orang merasa bahwa nasab itu nasab yang dipertahankan dengan cara jelek itu bukan nasab baik. Nasab baik itu harus dipertahankan dengan cara baik. Kalau yang meragukan menggunakan ilmu seperti saya, pakai ilmu genetika, dan saya masih kuliah genetika sampai S2, itu ya lawanlah dengan ilmu genetika. Kalau dengan ilmu genetika berarti ya ilmu sangkutannya juga harus ikut, di kimia, biokimia, dan lain-lain, matematika, statistik. Kalau lawannya cuma teror gitu, ya satu orang lihat otakmu nggak ada isinya dong, nggak mampu berpikir. Teroris itu kan nggak mampu berpikir. Untuk apa? Untuk mewujudkan cita-citanya dia pilih menteror orang karena beradu argumen dengan yang diteror nggak mampu. Yang berilmu nggak bakalan bisa kamu teror. Yang kamu takut-takutin yang awam itu. Dan saya ingatkan, kalian datang di sini tuh kan dari negeri asal kalian tuh kan mencari tempat hidup lebih baik. Kalau untuk dakwah nggak percaya saya. Kalau kalian berdakwah, kalau dilihat dari umur Ubaidillah, harusnya pas setelah telatnya zaman Majapahit itu kalian udah datang ke sini. Kenapa zaman Belanda baru datang ke sini? Di Barus sana itu datangnya pada zaman Sriwijaya. Apa penyebar-penyebar Islam itu udah datang dari zaman Sriwijaya itu pun bukan Balawi. Kalian tuh kalau lihat dari apa eh, masa hidupnya Imam Ubaidillah, paling enggak 2-3 abad setelahnya tuh udah harus sampai di sini kalau niat dakwah. Nyatanya enggak kan? Zaman Belanda kalian baru datang ke sini tuh. Setelah Islam mayoritas di sini. Kemudian modalnya nasab pula.
Jadi kalau berdiskusi yang baik lah. Karena kamu udah diulamakan, jangan sekelas Muhammad Asgaf itu. Kalau ilmu lawan ilmu, ilmu kitab saya nggak pernah ngerecoki orang yang berdebat dengan ilmu kitab. Saya nunggu kesimpulan akhirnya aja. Tapi kalau dengan ilmu genetika, karena nasab kalian ini kan urusannya juga dengan biologi, ya lawan dengan genetika. Dunia akademik punya aturannya sendiri, patuhi itu. Angka lawan angka, statistik lawan statistik, data lawan data. Sajikan alternatifnya ke penonton. Kalau saya pendapat saya A, ya kalian B silahkan saja. Biar teman-teman lain yang juga mengerti ilmu genetika bisa menilai dengan yang mana yang benar. Tapi kalau pendapat alternatifnya teror seperti itu, siapa yang anggap kamu pintar? Teror itu kan menunjukkan orangnya memang nggak mampu berpikir untuk mewujudkan cita-citanya. Ya udah itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.